Memang upaya hukum yang kami lakukan ini untuk berboleh kepastian dan keadilan, Bu. Kami tidak mengejar titik temu. Kami juga tidak memaksa orang yang membenci harus menjadi sayang. Itu hak dalam negara demokrasi. Orang mau memuji Pak Jokowi silakan, sampai kapanpun silakan. Sampai ke akhirat pun benci ya selok monggo-monggo kerso. Tapi izinkan juga kami ingin meluruskan persoalan kuliah ini, Bu. Ya, karena lagi-lagi buat Pak Jokowi, beliau sendiri dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas, hidup di bantaran kali, menyelesaikan perkuliahan sampai bisa masuk di fakultas yang cukup ternama juga suatu kebanggaan. Orang tuanya mampu mengantarkan pendidikan anaknya dengan segala keterbatasan, tapi sekarang hari ini seolah-olah diputar balik dengan semudah itu tanpa pertanggungjawaban. Ini yang menurut kami ingin diluruskan. Jadi intinya sekali lagi agar jelas ada kepastian. Apakah betul Pak Jokowi pernah berkuliah di UGM sehingga tuntas dan apakah betul Pak Jokowi menerima ijazah ini asli dari UGM. Hanya itu. Dan biarlah di dalam negara hukum ini ya akhirnya yang bisa memutuskan pada saat terjadi perbedaan mendapatkan pengadilan. Kembali lagi, Pak Jokowi tidak mengejar soal pembidaan apa segala macam. Nanti di sidang beliau akan menyatakan itu. Nah, terkait dengan yang Ibu katakan apakah Pak Jokowi akan hadir, kebetulan kami 1 minggu yang lalu kembali lagi bertemu dengan Pak Jokowi di Jakarta. Beliau hadir habis upacara Bayangkara itu ya. Kami diundang dan saya menanyakan kembali. Bapak, ini sudah banyak wartawan bertanya apakah Bapak akan hadir dalam persidangan Ibu Tifa. Beliau menyatakan akan hadir secara fisik dalam persidangan, tidak melalui Zoom, ya, karena beliau ingin menunjukkan penghormatan saja kepada lembaga peradilan, datang seperti rakyat biasanya, melakukan upaya hukum dan memohonkan keadilan pada hakim. Dan beliau akan melakukan ini seperti masyarakat biasa. Dan mungkin perlu dicatat, Prof, ini pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, seorang presiden datang langsung ke persidangan. Seperti kita ingat di zaman Pak Harto dulu, beliau tidak hadir karena keterbatasan fisik. Lalu kedua, kebetulan saya pernah menangani kasus Pak Hadi Ramalan di kasus Bulogate. Kita ingin mendengar keterangan Pak Habibie, beliau juga waktu itu hadirnya secara telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Ya. Jadi 2 presiden tidak hadir, satu tidak hadir karena keterbatasan fisik, satu melalui telekonferensi, dan inilah pertama kalinya beliau hadir seperti rakyat biasa, duduk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan akan menjelaskan seluruh fakta yang dia ketahui secara di bawah sumpah, dan beliau akan menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki yang memang sebagian besar sudah disita oleh pihak penyidik dan sekarang dipegang oleh jaksa ya. Dan beliau memastikan juga selain akan menunjukkan ijazah SMA dan S1, beliau juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dipastikan hadir ya?